Silahkan bisa mulai presensi ya.
Berisik. Baik, cek dulu ya presensinya yang nanti bisa disusulkan lewat chatting untuk NIM-nya. Yang pertama ini ada Reza, Septian, Desri, Widya, Muhammad Amin Fauzi, Fuad, Dimas Eva, Riyama, Genta, Ardi, Ferry, Riz, Atika Nur Anggi, Jeliano, Desi, Restu, Nisa, Hasan, Gama, Rizky, Fahmi, Dwi, Apriawan, Maria, Radikstu, Nur, Fahrezi, Iwang, Karima, Aryani. Ada yang belum presensi? Bisa di chat ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya untuk kegiatan perkuliahan. Kita mulai di sore hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Mas Ali. Ya,
Ini belum pada kelihatan wajahnya ya. Mungkin nanti kalau ke depan wajahnya biar kelihatan gimana nih. Belum pada kelihatan semua nih wajahnya. Nah, bisa open ya kameranya ya. On kameranya sekarang, Bu? Boleh, kalau yang mau sekarang boleh. Tapi kalau untuk yang minggu depan sudah wajib open kamera ya. Kita baru mau susun untuk kontrak belajarnya yang sekarang belum siap open. Nah, janganlah ya. Nanti melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, ya besok berarti untuk kegiatan perkuliahan harus lebih siap ya. Baik, ini untuk kontrak belajarnya bagus, Bu. di minggu pertama ini masih banyak toleransi ya. Nah, besok tak opyak-opyak ya. Arin nongkrong mulu. Tak opyak-opyak itu apa ya? Ya, tak minta untuk buka kamera ya, agar kelihatan nih ya. Siapa tahu nih Res tambah gemuk ya, kan nggak ngerti ya. Gitu. Kemarin habis sakit tambah kurus, ini udah tambah gemuk lagi karena udah pulang ya Res ya. Nah kan, terus Desi juga mukanya kan jangan sampai nih aku lupa ya, Desi yang mana ya, gitu ya. Oke. Nah mungkin besok dipersiapkan ya untuk kameranya bisa pakai webcam ya, ataupun bisa pakai kamera HP ya yang disambungkan ke PC. Nanti kan kalau ke Zoom gitu nanti pilihannya bisa untuk kameranya pakai HP ya, bisa pakai HP gitu. Oke ya, untuk hari ini kita mulai ya. Ini ada yang belum absen, kayaknya tadi siapa ya? Dea belum ada ya, Dea ya. Nanti minta tolong dichatin ya di kolom chat aja yang belum presensi, yang sudah hadir di sini kasihan ya kalau tidak absennya tidak masuk ke sini. Baik, untuk kontrak belajar ya, karena saya di semester ini mengajar 2 mata kuliah ya, mengampu 2 mata kuliah untuk kalian ya. Yang pertama kemarin yaitu kependudukan dan sosial ekonomi untuk teorinya. Untuk sekarang saya yang kedua ini mengampu mata kuliah ilmu wilayah. Nah, baik. Saya kira tidak berbeda jauh dengan yang kemarin ya untuk peraturannya, yaitu disiplin ya, sopan dan rapi, dilarang asik sendiri, lalu presensi juga ya. Nah, ini sama ya rata-rata ya. Jadi untuk kegiatan kita daring ya. Nah, ini nggak boleh garing ya. Nah, jadi ini saya minta untuk open kamera agar keaktifannya ini bisa dilihat ya. Saya juga bisa menilai nih keaktifan dari sini ya. Karena kalau daring seperti ini kalau tidak open kan ya tidak bisa saya menilainya kan, untuk variabel penilaiannya tidak bisa saya lakukan. Nah, karena ini menggunakan metode daring yang dua ini ya, cara sinkron dan unsynchronize yang saat ini kita lakukan ini adalah sinkron ya. Kalau misalnya seperti rekaman ya, record ataupun materi yang saya unggah ataupun mungkin ada video pembelajaran yang saya berikan itu adalah unsynchronize ya. Jadi tidak secara langsung. Kalau seperti ini kan bisa secara langsung, bisa melakukan diskusi tanya jawab ya, namun ya harapan saya tidak berjalan searah ya, artinya dari saya ke kalian semua, tetapi interaksi ini juga harus tetap berjalan dua arah. Nah, karena kita juga metodenya adalah student center learning ya, jadi kita adalah sharing belajar bersama, karena ini sudah saya dapatkan lebih dulu sehingga ini saya beritahukan ya pada kalian, tetapi kan update ilmu itu terus ya, sehingga kalian boleh memberikan masukan, saran ataupun tambahan ya, update-update keilmuan yang kalian dapatkan mungkin ketika kalian mengikuti kegiatan webinar, mengikuti kegiatan kuliah umum, atau dari paper yang kalian baca ya, itu silahkan sekali ya, saya open ya masukannya ya. Biasanya ini ada
Apriawan, ya Rizky, Seva yang memberikan masukan. Ini tetap saya tunggu ya, walaupun metodenya online, ini tetap saya tunggu masukan-masukan dari kalian ya. Saya kangen sama Seva kalau di kelas menggunakan Koko ya. Nah ini jadi kan sekarang nggak kelihatan nih ya. Nah, Memang kapan ya. ya bakal Gimana? masuk biasa lagi. Oh, biasanya dengan pakaian ininya ya. Kokonya ya, kangen nih ya. Ya, sebetulnya kangen ya situasi kelas yang seperti itu ya. Seru ya, lebih seru ya. Ya, cuman ini kan keterbatasan, tapi kita juga bikin seru kalau bisa ya, walaupun metodenya online kita bikin seru. Jadi gimana caranya? Ya ayo bareng-bareng gitu kan. Nggak mungkin dong kalau saya yang bikin seru, tapi kalian tidak ada respon kan, namanya garing ya. Gitu. Video ngelucu tapi nggak ngelucu gitu ya. Gitu kan ya. Nah, saya jadi kayak ngomong sendiri di sini ya. Gitu. Jadi tolonglah direspon ya, bisa ya. Silahkan. Baik, untuk penilaian masih sama ya, ini standar dari universitas. Pertama ini prodi ya, yang UTS, UAS, tugas keaktifan, dan nanti totalnya adalah 100% ya, dari presentasi. Nah, oke. Untuk kegiatan perkuliahan RPS yang saya sampaikan ini garis besarnya ya, meliputi yang pertama, pertemuan pertama ini nanti kita akan berbicara tentang konsep ilmu wilayah. Jadi ini pengenalan ya, ilmu wilayah itu apa ya, karena kalian sebelumnya belum pernah mendapatkan tentang wilayah itu apa ya. Jadi geografi ini juga mempelajari konsep tentang ilmu wilayah juga. Nah, sebenarnya mata kuliah ini, ilmu ini itu beririsan dengan prodi yang lain juga ya, yaitu prodi PWK. Nah, ini. Jadi keilmuannya tetap ya beririsan, namun yang membedakan ilmu geografi mempelajari ilmu wilayah yaitu dari segi pendekatannya. Jadi tetap menggunakan 3 pendekatan seperti yang kita ketahui. Yang pertama adalah pendekatan keruangan, yang kedua pendekatan ekologikal, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, ini dia. Lalu yang kedua, pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang konsep wilayah itu sendiri, sehingga akan lebih jauh. Tadinya hanya tentang ilmu wilayah itu apa ya. Nah, ini konsep tentang wilayah. Lalu yang ketiga, ini definisi, tujuan, prinsip, dan berbagai variabel ataupun indikator-indikator perwilayahan. Lalu pada pertemuan yang keempat, kita akan berbicara tentang teknik perwilayahan. Pertemuan kelima, kita akan berbicara tentang penentuan SWP ya, sub wilayah pembangunan. Dan yang keenam, kita berbicara tentang pendekatan wilayah dalam pembangunan. Dan yang ketujuh, ini kita berbicara tentang analisis wilayah. Nah, jadi pertemuan pertama sampai dengan ketujuh ini adalah pertemuan sebelum UTS. Lalu setelah UTS, kita akan berbicara tentang analisis intraregion. Lalu ada analisis interregion. Nah, ini dibagi dua ya. Jadi karena ini banyak ya untuk pokok bahasannya analisis interregion ini. Jadi saya sampaikan di 2 pertemuan, yaitu pertemuan 9 dan pertemuan 10. Lalu pertemuan 11 kita akan berbicara tentang dinamika wilayah. Pertemuan ke-12 kita akan berbicara tentang pertumbuhan wilayah. Dan pertemuan ke-13 ini model pembangunan wilayah. Nah, yang terakhir ini nanti kapital selektif pembangunan wilayah di Indonesia. Ini nanti kalian akan melakukan presentasi di sini tentang kapital selektif pembangunan wilayah di Indonesia. Nah, jadi itu garis besar RPS yang saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-14. Baik. Untuk yang kedua,
Bu, izin Bu. Ya. Hujan gede di sini ngeri mati lampu. Takutnya nanti mati lampu. Kalau misalnya saya ini, Bu. Beneran Bu? Gak apa-apa, nanti kalau seumpama putus di tengah jalan, jaringan atau koneksinya terputus, itu kan recordnya nanti saya berikan ya di linknya di LMS, nanti dibuka aja di waskita.amikom.ac.id, nanti ada link record kegiatan perkuliahan, itu nanti silahkan dibuka, jadi kalian tetap bisa mengikuti perkuliahan secara full ya, gitu ya, silahkan. Oke Bu, ya. iya Bu. Baik. Jaga-jaga aja Bu, soalnya. Gak apa-apa, memang kendala dari kuliah online itu gini ya. Oke, ini Dea belum absen ya. Tolong di chatting di sini ya. Nanti setelah saya sampaikan materi, saya akan bantu input ya. Yang lain juga yang belum presensi silahkan ya. Di chatting di kolom chatting saja. Sembari saya menyampaikan untuk materi yang pertama. Baik, sudah kelihatan ya? Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang konsep ilmu wilayah. Baik, nah, pertama-tama ya, kita sebelum masuk ke ilmu wilayah itu sendiri, ya, kita harus mengetahui. Jadi sejarahnya, ya, sejarah kenapa sih istilahnya muncul ilmu wilayah itu sendiri yang harus dipelajari oleh geografi. Nah ini di dalam sejarahnya ini awal mulanya ini muncul karena adanya kritik ya. Kritik, namanya kritik itu kan pasti sifatnya ini ya, membangun ya, apa-apa itu pasti dimulai dari kritik, oh kurang ini kurang itu gitu ya, jadi pasti ada kritik ya, nah, ataupun saran ya, masukan. Nah ini, nah jadi adanya kritik ya terhadap ilmu ekonomi. Nah ini yang disebut dengan ekonomi yang lazim atau neoklasikal ekonomi tahun 1950 oleh Walter Ishart ya. Nah, jadi teori ekonomi ini dianggap terlalu menyederhanakan adanya permasalahan ya, karena hanya melihat dari sisi penawaran atau supply ya dan penawaran demand ya. Jadi dari sisi supply dan demand. Nah, ini permintaan ya, bukan penawaran ya. Dari sisi supply dan demand, dari sisi permintaan dan penawaran. Ada salah ketik ya. Nah, di sini karena terlalu istilahnya menyederhanakan antara sisi istilahnya seperti ini ya, ada barang terus ada permintaan. Oke, barang itu dibeli ya, diberikan ya. Ketersediaan barang itu berdasarkan adanya supply itu sendiri ya, dari permintaan. Nah, tetapi ya di Indonesia kita tahu ya, di Indonesia itu kan wilayahnya itu kan luas dan juga ini ya, segi keruangannya itu kan berbagai macam ya, ada perbukitan, ada dataran, ada pegunungan ya. Jadi aspek ruang ya itu diabaikan. Nah, sehingga ini tidak melihat dari aspek ruangan tersebut. Nah, padahal ini hal yang penting. Makanya mengapa ini juga dipelajari di dalam geografi, karena kita mengenal ya pendekatan keruangan. Nah, di sini aspek keruangan itu diabaikan. Nah, padahal kita tahu ya dari heterogenitas ruang ya ataupun wilayah Indonesia yang sangat luas itu memiliki sumber daya wilayah masing-masing yang berbeda. Nah, antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu potensi sumber daya wilayahnya itu pasti berbeda-beda. Nah, ini. Nah, sehingga ini dari dua hal ini
Nah, ini digambarkan ya di sini. Ini ada grafiknya, ada penawaran, ada permintaan ya. Nah, ini ada dua hal ini ya, aspek ruang yang diabaikan dan juga sumber daya wilayah yang masing-masing ini berbeda. Nah, sehingga ini muncullah kritikan ini ya. Kenapa gitu ya? Tidak di istilahnya ibaratnya kok caranya hanya disederhanakan. Ada supply pasti ada demand gitu. Padahal setiap wilayah itu kan memiliki sumber daya yang berbeda, terus secara geomorfologi itu juga berbeda. Nah, lalu ilmu wilayah ini ya itu karena kita yang mengkaji adalah para geograf, jadi di sini memasukkanlah ya ilmu wilayah itu mempertimbangkan unsur ruang, ya unsur ruang yang ada dan unsur lingkungan. Nah, sehingga berdasarkan adanya ini tadi ya istilahnya pendekatan ini tadi, nah, ilmu wilayah menjadi ilmu terapan yang baru. Nah ini, jadi mulai berkembang nih ya. Gitu. Yang awalnya tadi hanya dari sisi ilmu ekonomi, ya, yang hanya sederhana saja melihat supply dan demand, lalu ada kritikan tentang ruang yang berbeda dan juga sumber daya alam yang berbeda atau sumber daya potensi yang ada di wilayah itu berbeda-beda. Sehingga ini menjadikan perkembangan ilmu wilayah itu sendiri ya menjadi ilmu terapan yang baru. Nah, di dalam ilmu wilayah ini yang dimaksudkan oleh Walter Isard ya, di sini adalah ilmu yang digolongkan ke dalam ilmu sosial. Nah, gitu kan. Kita tahu ya, istilahnya kalau geografi itu ada fisik, ada sosial, sehingga ini maksudnya adalah geografi lingkup yang sosial ya. Dari segi ilmu sosial digolongkannya ke sosial. Nah, perkembangannya ya ini menjadi regional science ya. Ini tidak menyangkut sosial ekonomi tetapi juga tentang interaksi atau komponen-komponen wilayah yang ada di situ. Berkembang lagi nih ya, interaksinya dengan fisiknya. Ya disebut dengan geobiofisik ya, dengan ekonominya, dengan kelembagaannya, dengan politiknya yang ada di suatu ruang tersebut. Nah, sehingga ini ilmu wilayah itu menjadi ilmu interdisipliner gitu. Nah, ini sejarahnya munculnya seperti itu. Nah, lalu ilmu wilayah yang disebut juga kalau di luar negeri ya kita mengenalnya itu regional science ya. Jadi regional science ini as a discipline concern the careful and patient study of social problems with regional or spatial dimension employing diverse combination of analytical and empirical research. Nah, jadi ini ada penelitian empirisnya ternyata gitu. Nah, jadi di sini ya kalau misalnya menurut si Walter Isard ini ya berarti regional science ini ya studi tentang istilahnya masalah-masalah sosial dengan regional yang ada di situ ya, dengan dimensi ruang yang ada ya, kombinasi dari penelitian empiris juga ya dan juga analitik. Nah nih jadi kalau menurut si Mayhew ya di sini studi interdisiplin ini yang khusus ya pada integrasi antara analisis dari fenomena sosial dan juga ekonomi wilayah. Nah, di sini ada cakupannya nih aspek-aspek perubahannya. Ya, ada perubahannya hingga perencanaan pembangunan untuk masa datang. Nah, di sini penekanannya pada permodelan matematis. Nah, jadi kan kayak istilahnya untuk jangka panjang itu bagaimana ya perencanaan pembangunannya. Nah, nih, jadi ilmu wilayah itu interdisiplin. Oleh karena itu, yang mempelajari tentang ilmu wilayah ternyata tidak hanya geografi saja ya. Mungkin ada teknik ya dari segi
PWK, perencanaan wilayah kota, itu juga mempelajari. Ya karena ini interdisipliner gitu. Nah, sehingga ya ilmu wilayah atau regional science ya, ini menurut Walter Isar ya, ini yang pertama. Ini regional science itu studi ya istilahnya ataupun ilmu ya yang mempelajari region ya, tentang wilayah ya. Jadi ada dinamik organisme yang ada di dalamnya. Ya, jadi dianggap itu sebagai suatu sistem. Nah, lalu di sini juga merupakan ilmu tentang istilahnya hubungan ataupun interaksi antara sosial ya, politik, ekonomi ya, dan juga ada unit ada fisik, ada lingkungan fisik ya. Nah, ini. Jadi menurut Walter Isar seperti itu. Terus ada pula menurut Sutami ya, di sini ilmu wilayah itu belajar atau mempelajari terutama sebagai sistem. Nah, kalau sistem kan berarti saling terkait ya. Nah, khususnya ini adanya menyangkut hubungan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama ya, misalnya ada ekosistem dengan subsistem utama sosial sistem. Nah, jadi ini nanti ada kaitannya nih dengan wilayah-wilayah yang lain membentuk suatu kesatuan untuk pengembangan wilayah itu sendiri. Nah, termasuk ini nanti demi menjaga kelestarian wilayah tersebut. Nah, di sini ya. Nah, gambarnya seperti ini nih kalau ilmu wilayah ya. Jadi region as real object ya. Artinya real ya real, benar-benar nyata ya. Ada objek natural, alami ya. Di situ juga ada manusia dan objek culture-nya, budayanya yang ada di situ. Itu region as real object. Ada region as a system. Nah, di situ ada sistem sosial, sistem ekonomi ya. Berbagai macam yang ada di situ. Ada ekosistemnya yang ada di situ juga. Itu adalah suatu sistem. Jadi region as a system. Nah, kedudukan ilmu wilayah ini di dalam studi geografi itu di sebelah mananya ya. Nah, ternyata nih di geografi kita mempelajari adanya geosfer ya, ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer. Nah, kita mempelajari yang mana ya, gitu ya. Nah, ternyata ini semua itu kan ada di dalam wilayah. Nah, sehingga disinilah kita mengkaji ya. Oh, ada di wilayah tersebut ada antroposfernya. Oh, di wilayah tersebut ada biosfernya. Ada atmosfernya, ada hidrosfernya ya. Ada litosfernya juga. Nah, ini merupakan kajian di wilayah. Nah, nantinya ini disebut juga dengan georegional. Nah, ini. Jadi kedudukan ilmu wilayah ada di sini ternyata. Wah, itu ya kompleks ya, berarti ini adalah sistem ya. Nah, tahu sendiri ya kalau misalnya di dalam manusia ada sistem sosial, ada sistem budaya, di biosfer ini juga ada ekosistemnya, udara juga ada ya. Air kita mengenal siklus ya. Nah, Pak Jati ya, kalau misalnya ngajar ya siklus hidrologi ya. Terus litosfer ini juga ya. Ini juga ada siklusnya gitu. Nah, ini yang disebut dengan wilayah gitu. Jadi wilayah ini mempelajari apa-apa yang ada di situ ya. Item-item yang ada di situ gitu. Nah, lalu mengapa kita perlu ya belajar tentang ilmu wilayah ini sendiri? Yang pertama, kita pasti kalau mengapa kita perlu, pasti nanti muncul ya ada pertanyaan di mana, mengapa, bagaimana, ya, siapa, ya, nah itu. Nah, di mana sendiri ya ini pasti hubungannya dengan lokasi. Nah, lokasinya ya ada di wilayah itu sendiri ya, gitu ya. Jadi tidak bisa nih kita hanya berbicara tentang misalnya wilayah secara keseluruhan lah ini
untuk mempelajari itu semua kan butuh waktu juga yang cukup lama, sehingga ini persoalan dari lokasi, efisiensi waktu ya. Nah, lalu mengapa dan bagaimana selanjutnya? Nah, ini persoalan dari pertumbuhan dari wilayah tersebut, pemerataan pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Nah, lalu apa dan bagaimana pemanfaatannya? Nah, ini berkaitan dengan optimalisasi dari potensi wilayah itu sendiri. Optimalisasi. Nah, kalian pernah ya mengenal ada SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Itu juga untuk mengetahui potensi-potensi wilayah. Oh, kekuatannya itu apa saja, potensi yang dimiliki wilayah apa saja ya. Nah, opportunities-nya, peluang dari luar itu apa saja gitu ya. Oh, dekat dengan wilayah yang lain yang kaya akan sumber daya, sehingga ini untuk aksesnya dekat gitu ya, bisa disuplai dari sana. Itu peluang ya. Ancamannya apa ya? Merupakan wilayah yang rawan bencana ya. Bencana apa? Tanah longsor ya, atau banjir kalau yang dekat sungai gitu ya. Terus selain itu apa ini istilahnya tantangannya ya. Nah, ternyata ada sumber daya yang sama dimiliki dari dua wilayah gitu ya. Misalnya potensi wilayahnya sebagai daerah wisata, desa ataupun wilayah yang lain itu juga menjadi daerah wisata. Nah, sehingga itu menjadi tantangan nih gitu. Nah, ini merupakan optimalisasi dari potensi wilayah itu sendiri. Nah, lalu landasan ilmu wilayahnya di sini yang pertama adanya keragaman sumber daya fisik. Keragaman fisik, lalu ada keragaman sumber daya manusia, ada keragaman dari produksi ya. Nah, ini di setiap wilayah itu berbeda-beda. Nah, ini tadi. Ya, melihat apa? Ya, aspek ruang yang ada. Dari fisiknya, manusianya, produksinya ini semua berbeda. Antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Oleh karena itu tadi harus kita lihat potensi di setiap wilayah itu juga pasti juga berbeda-beda. Gitu. Nah, yang pertama ini ada keragaman sumber daya fisik. Nah, untuk keragaman sumber daya fisik, ini efisiensi dan produktivitasnya dipenuhi dengan adanya alokasi sumber daya fisik wilayah yang dilakukan secara tepat. Nah, sehingga untuk peruntukan dari kawasan ini dapat sesuai dengan kemampuan atau kesesuaiannya. Artinya apa? Ini disesuaikan dengan potensi wilayahnya tadi. Gitu. Misalnya ada sungai, berarti ini untuk lahan pertanian bagus, untuk irigasinya lancar. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya daerah itu di perbukitan, ya, misalnya di Gunung Kidul sana, ya, untuk pengairan susah lah. Kenapa dipaksakan? Kan berdasarkan kemampuan dan kesesuaian lahannya yang ada di sana. Gitu. Ya, sehingga ini dilihat ya, sesuai tidak, ya, mampu atau tidak. Gitu. Di kawasan tersebut untuk peruntukan tertentu. Nah, lalu untuk yang kedua, ini unsur fisik yang dapat memenuhi tujuan keadilan dan keberimbangan. Ya, hanya jika alokasi sumber daya fisik yang dapat bermanfaat bagi wilayah ini bersangkutan dan memberikan dampak yang positif ya untuk wilayah di sekitarnya. Ini. Lalu tujuannya apa? Ya, keberlanjutan, ya, sustainability. Nah, sehingga ini akan dicapai apabila alokasi sumber daya fisik wilayah ini dilakukan dengan cara bijaksana. Jangan sampai nih ya istilahnya eksploitasi ya. Nah, jadi harus sesuai nih dengan prinsip-prinsip adanya pembangunan yang berkelanjutan. Jadi digunakan secukupnya saja ya, jangan dieksploitasi, dan juga adanya penggantian ya. Jadi istilahnya ketika menebang satu pohon ya 1000 pohon
tanam. Gitu. Jadi harus ada ini keberlanjutannya, gitu. Sehingga ini tetap prinsipnya adalah sustainable development. Ya, tetap menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Nah, lalu adanya keragaman sumber daya manusia atau SDM, ini kita lihat ya indikatornya antara lain adanya knowledge ya, pengetahuan ya, lalu skill, keterampilan, lalu kompetensi ya, etos kerja, lalu ada punya pendapatan. Nah, ini ya selain itu semua ya, kesehatan dan juga ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Kalau bahasa di dalam demografinya ya HDI ya, Human Development Index. Nah, ini. Jadi ada istilahnya AHH ya, termasuk ya variabel atau unsur dari IPM ya. AHH itu apa? Ya angka harapan hidup. Nah, ini bisa kita lihat ya kenapa kok zaman dulu ya, simbah-simbah dulu itu ada yang umurnya sampai 93 ya. Bahkan mungkin ada yang mencapai 100 ya. AHH-nya cukup tinggi ya, panjang ya. Harapan hidupnya. Kenapa ini ya? Kesehatannya. Nah, kok orang sekarang kok istilahnya paling cuma sampai umur berapa? 70 ya, 80 ya. Gitu. Pasti nanti keserang penyakit ya. Nah, ini dilihat nih dari segi kesehatannya ya. Nah, pola hidupnya orang zaman dulu apa? Ya, zaman dulu kan orang kan bertani ya. Tidak menggunakan alas kaki ya. Kalau bahasa Jawanya cekeran ya. Gitu. Nah, ternyata itu juga membuat kesehatan ini ya. Terus kalau misalnya berangkat ke sawah itu kan pagi-pagi juga ya kena cahaya matahari. Oleh karena itu sekarang dianjurkan berjemur ya, terus injak-injak batu kerikil ya. Kalau ada yang nggak sakit hebat berarti ya. Kakinya ini ya, artinya apa itu aliran peredaran darahnya lancar dan tidak ada penyakit ya kalau injak-injak kaki di kerikil. Tapi jangan pakai sepatu ya. Gitu ya, telanjang kaki. Nah, ini seperti orang dahulu ya. Gitu, ke sawah tanpa menggunakan alas kaki ya. Dengan berpanas-panasan lalu mencangkul ya. Ini kan keringat ya. Olahraga mereka. Oleh karena itu harapan hidupnya tinggi ya. Nah, karena memang life-nya ya. Nah, dari pola hidupnya, makanannya juga terjaga ya. Tidak ada bahan kimia ya. Micin. Ya, nah ini. Oke, nah jadi ini indikator ya keragaman dari sumber daya manusia itu sendiri. Lalu ada keragaman sumber daya produksi ya, yaitu adanya modal dan juga tenaga kerja. Kalau modal ini perangkat sarana yang digunakan ya oleh para pekerja. Kalau misalnya tenaga kerja ya ini waktu yang dihabiskan gitu. Nah. Lalu lingkup kajian dari ilmu wilayah ini sendiri ya ini mengkaji tentang variasi wilayah dengan fokus adanya sumber daya hasil pembangunan. Contohnya ada dikotomi wilayah. Dikotomi itu lebih dari 2 wilayah ya, lebih dari 1 wilayah artinya 2 wilayah ya atau lebih. Misalnya ya ini ada kota dan desa ya. Lalu ada industri dengan pertanian. Lalu ada daerah pusat dengan pinggirannya. Ada wilayah maju dan wilayah terbelakang. Nah, ini ada hubungan dengan kesenjangan wilayah ya. Antara yang satu dengan yang lainnya. Yang satunya berkembang pesat, yang satunya belum berkembang. Nah, ini. Nah, ada lingkup substantif, ada lingkup wilayah, ada lingkup waktu di sini. Nah, ini dia ya. Gambarnya dari lingkup substantif ya. Di sini ada social and culture ya atau social planning. Ada welfare, partisipasi, pemerantaan, pemberdayaan ya, locality ya. Ya, di sini adalah people center ya. Lalu ada ekonomi yang kedua ya. Di sini ada ekonomi planning, ada
regional growth ya, ada uninvestasi ya, ada resource management di sini di dalam ekonomi planning. Lalu yang ketiga ini ada spatial organization ya atau physical planning ya. Tata ruangnya ada kota, desa, pusat pinggiran, maju dan ke belakang ya. Lalu yang keempat ini ada resource management ya atau environment planning. Nah, dan kelima ini ada politik and administration ya. Ini ada isu politik di sini ya, ada otonomi daerah, desentralisasi, ada kelembagaan. Nah, inilah di sini ya merupakan regional growth, regional equity, regional welfare. Nah, pembahasannya ya di sini ekonomi itu ya mengkaji tentang ya faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi ya dalam wilayah tersebut untuk perkembangannya, ya, adanya resource, adanya investasi ya. Lalu sosial dan culture ini mengkaji tentang partisipasi ya, tentang institusi, pemerataan, kesejahteraan ya. Nah ini. Lalu resource management ini berkaitan dengan isu pengelolaan lingkungan ya, pengelolaan sumber daya, ya, adanya carrying capacity, adanya sustainable development tadi, ya, itu merupakan resource management. Lalu adanya spatial organization, ya ini berhubungan dengan perspektif keruangan dalam mengkaji wilayah, seperti adanya tata ruang, kegiatan, proses, lalu ada dinamika struktur ruang. Nah, kalau lingkup wilayah ini misalnya ya unit entitasnya ini subnasional ya, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan sampai bawahnya ya. Nah, ada juga nih selain itu wilayah dalam pengertian sistem ekologis, misalnya DAS ya, daerah aliran sungai. Ya, kalau DAS itu kan dibatasi oleh igir ya, ketika curah hujan itu turun, nah dia masuknya ke mana nih, sungainya kemana, itu adalah das ya, lingkupnya das, biasanya digambarkan seperti daun gitu ya bentuknya ya, gitu. Jadi menuju ke outlet yang sama gitu. Lalu ada kawasan fungsional lainnya ya, nah, macam-macam ya, ada kawasan fungsi lindung, kawasan fungsi budidaya gitu. Nah ini, lalu lingkup waktu di sini mempertimbangkan adanya perkembangan antar waktu atau dinamika wilayah dan prediktif ya. Jadi kalau wilayah itu kan terus berproses, terus berkembang, berarti ini adanya dinamika wilayah atau wilayah yang dinamis. Ya. Itu. Nah itu untuk pengenalan ya di dalam konsep dari ilmu wilayah itu sendiri. Nah, baik, ada yang ditanyakan, mungkin bisa open mic atau chat di sini. Belum ada yang chat ya. Oke, silakan chatting ya. Sembari saya bukakan untuk presensinya ya. Yang belum bisa dicek ya. Yang belum presensi. Oke, kalau belum ada pertanyaan bisa di chat cukup ya. Bisa di chatting cukup.
Halo, cek suara. Halo. Pada kemana nih? Halo Bu. Tadi Masih suaranya kurang. pecah-pecah Bu di tempat saya. Oh, suaranya putus-putus. Iya, Bu. Agak Hujan soalnya di tempat saya. agak lemot Bu masuk suaranya. Oke. Delay, Bu. Delay. Ah, Baik, gak apa-apa. Nanti recordnya bisa dilihat ya di link di Was kita, dibuka saja untuk recordnya ini ya. Gitu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Semua sudah presensi belum ya? Halo. Oke, Riyama bilang cukup. Yap. Oke ya. Di bagian lingkungan substantif ya. Oke. Nanti mungkin bisa dibaca lagi ya untuk materinya, bisa dibaca-baca untuk lingkungan substantifnya ya. Ya, oke. Tadi soalnya suara saya keputus-putus mungkin ya, jaringan mungkin di sini juga mendung sih, jadi mungkin tadi agak drop juga ya sinyalnya. Sana juga mungkin juga istilahnya menerimanya juga karena dari sini kurang baik ya, jadinya tidak bisa berjalan lancar. Apa-apa? Oke, baik. Sip. Oke, untuk presensi nanti jika yang belum bisa WA ke saya ya. Sebelum ini kan ditutup jam 17:10 ya, jadi masih ada waktu 44 menit dari sekarang ya, masih kebuka untuk presensinya. Yang belum silahkan presensi ya. Gitu. Baik, kalau sudah cukup mungkin kita akhiri saja pertemuan pada sore hari ini. Ya, mari kita tutup berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.